Selamat pagi kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok mesin ingin menjelaskan tentang Perang Vietnam. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hortensi Malo dengan NIM 250706019. Selanjutnya, Saya Pasionis Taurus dengan NIM 250706051. Saya Alvin Febrisy Purba dengan NIM 2507 Saya Michael Fernando Banjarnahar dengan NIM 250706035. Saya Yasanonoman Girsang dengan NIM 250706047. Saya Sultan Habib Arizi Kritama dengan NIM 250706093. Saya Chris Gestal Ginting dengan NIM 250706075. baiklah kawan-kawan, di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Vietnam. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah perang yang konflik senjata yang terdiri dari Vietnam, Laos, dan Kamboja dari 1955 sampai 1975. Yang terutama itu ada di Vietnam Utara, komunis didukung Uni Soviet dan Tiongkok. Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat dan sekutu anti komunis. Nah, inti dari konflik itu, perang ini berawal dari perebutan kendali atas Vietnam setelah penjajahan Prancis berakhir. Vietnam Utara ingin menyatukan negara di bawah pemerintahan komunis, sementara Amerika Serikat turun tangan untuk mencegah penyebaran komunis di Asia. Mengapa Amerika terlibat? Amerika Serikat khawatir jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, negara-negara Asia lainnya akan mengikuti. Karena itu, Amerika Serikat mengirim jutaan tentara dan melakukan operasi militer besar-besaran. Nah, akhir perang terjadi pada 1975. Vietnam Utara memenangkan perang dan Vietnam disatukan menjadi Republik Sosialis Vietnam. Perang ini berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari terjadinya Perang Vietnam. Jadi Perang Vietnam itu berawal dari sejarah panjang penjajahan di kawasan Indochina. Pada abad ke-19, Vietnam berada di bawah kekuasaan Prancis. Penjajahan ini memunculkan gerakan nasionalisme yang salah satunya ialah dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ketika Perang Dunia II berlangsung, Jepang menduduki Vietnam. Dan setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Akan tetapi, Prancis tidak menerima hal tersebut dan berusaha kembali mengambil wilayah tersebut. Nah, pertentangan ini memicu Perang Indochina pertama yang berlangsung hingga tahun 1954 dan berakhir dengan kekalahan Prancis dalam pertempuran Dien Bien Phu. Melalui konferensi Jenewa pada tahun yang sama, Vietnam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang anti komunis. Seharusnya diadakan pemilu nasional pada tahun 1956 untuk menyatukan Vietnam. Namun Vietnam Selatan menolak sehingga perpecahan semakin besar. Oke guys, jadi kami akan menjelaskan tentang dampak perang Vietnam bagi Asia Tenggara. Nah, jadi perang Vietnam membawa pengaruh besar bagi kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal politik, keamanan, dan hubungan antar negara. Konflik ini membuat negara-negara di kawasan merasa perlu memperkuat kerjasama demi menjaga stabilitas regional. Situasi perang yang berkepanjangan mendorong Asia Tenggara membentuk wilayah kerjasama kawasan yang akhirnya berkembang menjadi ASEAN. Negara-negara tetangga juga meningkatkan sistem pertahanan mereka karena khawatir konflik serupa bisa meluas atau menginspirasi gerakan pemberontakan di dalam negeri. Secara ekonomi, perang menciptakan ketidakseimbangan baru. Beberapa negara mengalami penurunan perdagangan akibat ketidakstabilan kawasan. Sementara yang lain justru menerima bantuan luar negeri untuk memperkuat posisi strategis selama masa Perang Dingin. Di sisi sosial, arus pengungsi dari Vietnam, Kamboja, dan Laos menimbulkan tantangan kemanusiaan bagi negara-negara yang menjadi tujuan pelarian.
Secara keseluruhan, perang ini membuat Asia Tenggara bergerak lebih cepat untuk membangun stabilitas, memperkuat diplomasi, dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Kawasan ini belajar bahwa ketegangan ideologi dapat menjalar lintas batas dan hanya bisa diatasi melalui kerjasama yang kuat. Paragraf tambahan, pertama, ini masuk ke konteks militer dan keamanan. Perang Vietnam membuat negara-negara Asia Tenggara memperketat kebijakan pertahanan masing-masing. Mereka menyadari bahwa konflik besar di wilayah terdekat bisa memicu efek domino Thailand, Singapura, dan Malaysia. Misalnya, mulai memperkuat aliansi dan memodernisasi kemampuan militernya untuk memastikan konflik tidak masuk ke wilayah mereka. Kedua, paragraf tambahan berikutnya terakhir menyentuh perubahan dinamika regional. Setelah melihat dampak perang, negara-negara Asia Tenggara semakin menyadari pentingnya membangun hubungan diplomatik yang stabil. Perang Vietnam mengubah cara mereka melihat ancaman eksternal dan internal, serta menegaskan keperluan forum regional yang mampu mencegah ketegangan. Hal ini menjadi dasar perkembangan diplomasi dan integrasi kawasan di tahun-tahun berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang dampak perang Vietnam bagi negara Vietnam itu sendiri. Dampak yang pertama yaitu kemenangan Vietnam Utara. Pasukan Vietnam Utara berhasil mengalahkan tentara Vietnam Selatan setelah tentara Vietnam Selatan ditinggalkan oleh tentara Amerika. Tentara Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan karena tentara Vietnam Selatan itu sudah lemah. Ditambah lagi dengan tentara Vietnam Utara itu mendapat persenjataan dari Cina dan Uni Soviet. Selain dampak yang tadi, perang ini juga menewaskan sekitar 2 juta warga Vietnam dan menyebabkan jutaan lainnya luka-luka. Selain itu, perang ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit. Bahan kimia yang digunakan Amerika Serikat seperti Agent Orange juga merusak tanah Vietnam dan menyebabkan banyak orang yang cacat akibat penggunaan senjata kimia itu. Vietnam yang dulunya merupakan negara pengimpor beras terbesar, kini sudah tidak bisa lagi karena zat kimia yang digunakan Amerika telah merusak tanah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Vietnam. Selain itu, perang ini juga meninggalkan trauma psikologis dari generasi mendalam yang terpapar oleh akibat perang. Setelah perang Vietnam berakhir, meskipun Vietnam bersatu kembali menjadi negara komunis, kondisi ekonomi dan sosial tidak begitu saja pulih dengan cepat. Perang Vietnam bukan hanya menyebabkan kerugian manusia dan materi yang besar, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi yang bertahan sangat lama di Vietnam. Pengeboman juga menghancurkan Vietnam. Banyak korban jiwa juga yang jatuh akibat pengeboman massal yang dilakukan Amerika Serikat. Karena pengeboman ini dilakukan dengan cara carpet bombing, yaitu tanpa memandang bulu. Banyak masyarakat sipil yang tewas akibat pengeboman. Dampak perang Vietnam terhadap Amerika. Yang pertama itu dampak sosial dan politik. Perang ini menciptakan perpecahan sosial yang sangat dalam diri masyarakat Amerika. Proses anti perang meluas di kampus-kampus dan kota-kota besar, menciptakan jurang antara generasi tua dan muda. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis, terutama setelah Pentagon Papers mengungkap bahwa pemerintah telah menyesatkan publik tentang situasi perang. Perang Vietnam ini juga mengubah cara Amerika memandang intervensi militer luar negeri, muncul yang disebut Vietnam Syndrome. Keengganan untuk terlibat dalam konflik militer berkepanjangan di luar negeri tanpa dukungan publik yang kuat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, dampak ekonomi. Biaya perang yang mencapai ratusan miliar dolar mengurus anggaran federal dan berkontribusi pada inflasi tinggi di tahun 1970-an. Program-program sosial Great Society Presiden Johnson terhambat karena dana dialihkan untuk perang. Yang ketiga, terdampak terhadap veteran. Lebih dari 58.000 tentara Amerika tewas dan ratusan ribu lainnya terluka. Banyak veteran mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan kesulitan beradaptasi kembali ke masyarakat sipil. Berbeda dengan veteran perang sebelumnya, mereka sering tidak mendapat sambutan hangat pulang ke rumah. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Baik, saya akan di sini akan memaparkan dampak perang Vietnam
terhadap negara-negara tetangga, terutama Laos dan Kamboja. Berikut adalah dampak utamanya. Dampak langsung terhadap Laos dan Kamboja, keterlibatan dalam konflik yang awalnya berusaha mempertahankan status netral, akhirnya terseret ke dalam perang karena wilayah yang mereka lalui, jalur Ho Chi Minh, yaitu jalur logistik yang penting bagi Vietnam Utara. Untuk menyuplai pasukan di selatan, Amerika Serikat melakukan pengoboman terhadap Kamboja untuk menghentikan pasukan komunis Vietnam Utara yang membawa bantuan untuk sekutu negara di Vietnam Selatan jenius. Perbekalan dan penyerangan oleh tentara Vietnam Utara pada tahun 1970, penyebaran ideologi komunis, penguatan komunis di kawasan setelah bersatunya Vietnam di bawah pemerintahan komunis pada 1975. Hal ini memperkuat kedudukan pemerintah komunis negara tetangga Laos dan Kamboja. Kelompok Pathet Lao yang Laos bersekutu dengan Vietnam Utara dan Uni Soviet berhasil memperkuat kompas. Konflik berkelanjutan setelah kemenangan Vietnam. Negara ini terus menyebarkan pengaruh komunis ke berbagai negara Asia, termasuk Kamboja. Kemudian memicu perang saudara antara Vietnam dan Kamboja sejak 1977 hingga 1979. Dampak ekonomi regional. Konflik ekonomi mengganggu perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, menyebabkan inflasi dan kestabilan ekonomi. Dampak terhadap stabilitas regional. Ketakutan akan efek domino membawa kejatuhan suatu negara komunisme akan memicu negara tetangga mengikuti menjadi kenyataan Indochina. Hal ini mendorong negara-negara anti komunis untuk membentuk koalisi guna membendung penyebaran komunisme di kawasan. Dampak perang Vietnam ini terhadap negara tetangga ini menunjukkan bagaimana konflik regional dapat meluas dan mempengaruhi stabilitas seluruh kawasan baik secara politik, ideologi maupun ekonomi. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari perang Vietnam ini adalah kemenangan kubu komunis Vietnam Utara yang mengakibatkan penyatuan kembali Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Namun, ini juga disertai dampak buruk yang dahsyat, termasuk jutaan korban jiwa dari pihak Vietnam dan Amerika, kancaran ekonomi serta infrastruktur, serta pendirian keberpanjangan akibat penggunaan bahan kimia seperti Agen Orange. Perang ini juga memperluas pengaruh komunis di Asia Tenggara. Sekian penjelasan kami tentang perang Vietnam. Jika ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.